action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok manajemen operasi. Kami di sini mengambil materi yaitu strategi penataan operasional atau strategi layout operasional. Baiklah, di sini kami ingin memperkenalkan diri. Saya Diva Zabrina. Saya sendiri Febitri Intan. Saya Febria Vanessa Hanan. Saya Kisha Distia Irawan. Baiklah, silakan disimak video kami. Nah, apa itu strategi penataan operasional? Layout atau disebut dengan tata letak merupakan satu keputusan yang menentukan efisiensi yang berdampak pada kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak konsumen, dan citra perusahaan, yaitu berupa mesin-mesin, alat-alat produksi, kemudian alat-alat pengangkutan bahan dan peralatan pabrik, serta peralatan yang diperlukan dalam pengawasan. Nah, apa sih tujuan dari tata letak atau tujuan dari layout ini? Yaitu yang pertama, menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat menerima informasi yang disajikan. Kemudian, dapat mengurangi biaya seperti biaya konstruksi dan instalasi mesin, biaya pengangkutan bahan, biaya perawatan, keamanan, dan penyimpanan produk setengah jadi. Kemudian dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan pemanfaatan ruang, peralatan, dan manusia, arus informasi, bahan baku, dan manusia yang lebih baik, dan juga dapat memudahkan konsumen dan meningkatkan keamanan dan semangat kerja karyawan. Kemudian, seperti apa sih manfaat dari tata letak atau layout ini? Kemudian, seperti apa sih manfaat tata letak atau layout ini? Yang pertama, yaitu meningkatkan jumlah produksi sehingga proses produksi ini dapat berjalan dengan lancar dan juga akan terjadi pada output yang besar. Kemudian biaya dan jam tenaga kerja serta mesin itu dapat minimum. Kemudian manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja sehingga menciptakan suasana lingkungan yang aman, nyaman, tertib dan rapi sehingga dapat mempermudah supervisi, dapat mempermudah perbaikan juga dan pergantian fasilitas produksi dan juga sehingga dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Kemudian sebelum untuk melakukan strategi layout ini, apa aja sih yang harus dipertimbangkan dan bagaimana cara mencapainya? Yang pertama itu pemanfaatan lebih baik atas ruang, fasilitas, dan tenaga kerja. Kemudian perbaikan aliran informasi, barang atau tenaga kerja. Kemudian meningkatkan moral kerja dan kondisi keamanan yang lebih baik. Kemudian meningkatkan interaksi perusahaan dengan konsumen. Dan juga yang terakhir yaitu meningkatkan fleksibilitas. Kemudian ada 6 tipe layout atau terdapat 6 pendekatan layout. Yang pertama ada layout dengan posisi tetap, yaitu memerlukan tempat luas seperti pembuatan jalan layang maupun gedung. Yang kedua ada layout berorientasi pada proses, yaitu produksi dengan volume rendah dan variasi tinggi atau disebut dengan job shop. Kemudian yang ketiga ada layout perkantoran, yaitu bagaimana menempatkan tenaga kerja, peralatan kantor, dan ruangan kantor yang melancarkan aliran informasi. Kemudian ada retail layout, yaitu penempatan rak dan pemberian tanggapan atas perilaku konsumen. Yang kelima ada layout gudang, yaitu mengefisiensikan ruangan penyimpanan dan sistem penanganan bahan dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu layout berorientasi pada produk, yaitu pemanfaatan tenaga kerja, mesin yang terbaik dalam produksi yang kontinu atau berulang. Selanjutnya, layout posisi tetap atau fixed position layout. Permasalahan yang dihadapi
dalam layout posisi tetap adalah cara mengatasi kebutuhan layout proyek yang tidak berpindah atau proyek yang menyita tempat yang luas seperti pembuatan jalan layang dan gedung. Teknik layout posisi tetap tidak dikembangkan dengan baik dan kerumitannya bertambah disebabkan oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, tempatnya yang terbatas, yang kedua, setiap tahapan berbeda pada proses produksi, yang ketiga, volume bahan yang dibutuhkan sangat dinamis. Selanjutnya, layout berorientasi proses atau process orientation layout. Layout ini berkaitan dengan proses produksi bervolume rendah dan bervariasi tinggi. Layout jenis ini merupakan cara tradisional untuk mendukung strategi diferensiasi produk. Layout jenis ini paling tepat apabila digunakan untuk pembuatan produk yang melayani konsumen dengan kebutuhan berbeda-beda. Pada prosesnya disebut manajemen operasi job shop. Kelebihannya adanya fleksibilitas, peralatan, dan penugasan tenaga kerja. Kelemahannya, waktu produksi jadi lama karena butuh waktu lama untuk berpindah dalam sistem karena sulitnya penjadwalan, perubahan penyetelan mesin, dan keunikan penanganan bahan. Yang selanjutnya, layout perkantoran atau office layout. Hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik adalah pada kepentingan informasi. Cara penyelesaian layout kantor menggunakan analisa diagram hubungan. Contoh suatu kantor memiliki 9 ruangan, yaitu yang pertama direktur, yang kedua direktur teknologi, yang ketiga ruang para insinyur, yang keempat sekretaris, yang kelima pintu masuk kantor, yang keenam pusat arsip, yang ketujuh lemari peralatan, yang kedelapan peralatan fotokopi, yang kesembilan gudang. Pada layout ini ada 2 kecenderungan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, teknologi seperti telepon seluler, fax, internet, laptop PDA menyebabkan layout perkantoran menjadi semakin fleksibel dengan memindahkan informasi secara elektronik. Yang kedua, virtual company menciptakan kebutuhan dinamis akan ruang dan jasa. Kedua macam kecenderungan ini mengakibatkan kebutuhan karyawan lebih sedikit berada di kantor. Selanjutnya ada layout usaha eceran atau retail layout. Layout usaha eceran merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Tujuan utama dari layout ini adalah memaksimalkan keuntungan luas lantai per kaki persegi. Di samping itu, ada juga pertimbangan lain yang disebut dengan service scapes yang terdiri atas 3 elemen, yaitu yang pertama, kondisi yang berkenaan dengan lingkungan, yang kedua, tata letak yang luas dan mempunyai fungsi, yang ketiga, tanda-tanda, simbol, dan patung. Akan menjelaskan tentang layout gudang atau warehouse layout. Warehouse gudang merupakan sebuah desain yang mencoba meminimalkan biaya total dengan mencapai paduan yang terbaik antara luas ruang dan penanganan bahan. Layout gudang yang efektif meminimalkan kerusakan bahan di gudang. Manajemen gudang yang modern menggunakan ASRS atau Automated Storage Retrieval System. Ada 3 konsep yang dikenal dalam layout gudang, yaitu cross-docking, random stocking, dan customizing. Selanjutnya adalah produk orientasi layout. Layout ini disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama yang memiliki volume tinggi dan variasi rendah, produksi yang berulang, dan kontinu. Asumsi yang digunakan oleh layout ini adalah yang pertama, volume yang ada mencukupi untuk pemanfaatan peralatan yang tinggi, yang kedua, permintaan produk stabil, yang ketiga, produk distandarisasi atau mendekati fase siklus hidupnya, yang keempat, pasokan bahan baku dan komponen mencukupi dengan kualitas standar. Layout ini memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah lini fabrikasi atau fabrication line, membuat komponen seperti ban mobil. Lini ini dipacu oleh mesin yang membutuhkan perubahan mekanis dan rekayasa untuk membuat keseimbangan.
Yang kedua adalah lini perakitan atau assembly line, meletakkan komponen yang dipabrikasi secara bersamaan pada sekumpulan stasiun kerja. Lini ini dipacu oleh tugas yang diberikan kepada tenaga kerja atau stasiun kerja. Terdapat kelebihan dan kekurangan pada layout ini. Untuk keuntungan dan kelebihan layout ini adalah yang pertama, biaya variabel per unit rendah yang biasanya dikaitkan dengan produk yang terstandarisasi dan bervolume tinggi. Yang kedua, biaya penanganan bahan rendah. Yang ketiga, mengurangi persediaan barang setengah jadi. Yang keempat, proses pelatihan dan pengawasan yang lebih mudah. Yang kelima, hasil output yang lebih cepat. Sedangkan kelemahan dan kekurangan layout ini adalah yang pertama, produk volume tinggi karena modalnya besar. Yang kedua, jika ada penghentian di suatu bagian akan berakibat pada seluruh operasi. Yang ketiga, fleksibilitas yang kurang saat menangani beragam produk atau tingkat produksi yang berbeda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor pertimbangan perencanaan layout. Perencanaan layout adalah rencana dari keseluruhan tata fasilitas industri yang berada di dalamnya, termasuk cara personal ditempatkan, operasi gudang, pembinaan materi, dan alat pendukung lainnya sehingga dapat mencapai suatu tujuan yang optimum dengan kegiatan yang ada dengan menggunakan fasilitas yang ada di perusahaan. Apa aja sih faktor-faktor pertimbangan dari perencanaan layout? Yang pertama, dalam menyusun plan layout yang baik perlu memperhatikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, produk yang dihasilkan. Sejak awal didirikannya sebuah perusahaan sudah memiliki tujuan, yaitu akan memproduksi apa, bagaimana hasil dan kualitasnya, serta seberapa besar jumlah yang akan dihasilkannya. Yang kedua, urutan produksinya. Faktor ini sangat penting terutama bagi produk layout. Penyusunan produk layout didasarkan pada urutan-urutan produksinya atau operation sequence. Yang ketiga, kebutuhan akan ruang yang akan cukup luas atau special requirement. Dalam hal ini memperhatikan luas ruangan pabrik. Yang keempat, peralatan atau mesin-mesin, yaitu mesinnya berat atau ringan sehingga diperlukan lantai yang lebih kukuh. Yang kelima, maintenance dan replacement. Pada prinsipnya, mesin-mesin harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga maintenance-nya mudah dilakukan dan replacement-nya juga mudah. Yang keenam, adanya keseimbangan kapasitas. Keseimbangan suatu kapasitas harus diperhatikan, terutama dalam produk layout, karena mesin-mesin diatur menurut urutan-urutan prosesnya. Yang ketujuh, minimum movement. Dengan gerak yang sedikit, biayanya akan lebih rendah. Aliran atau flow dari materialnya. Flow ini dapat digambarkan yaitu arus yang harus diikuti oleh produknya pada waktu dibuat, gambar yang sangat penting bagi perencanaan lantai atau ruangan. Yang kedelapan, employee area. Tempat kerja harus cukup luas sehingga tidak mengganggu keselamatan dan kesehatannya serta kelancaran produksinya. 9. Ada service area, tempat istirahat seperti kafeteria, toilet, tempat parkir mobil dan sebagainya yang diatur sedemikian rupa sehingga dekat dengan tempat kerja. Yang ke-10 ada waiting area. Hal ini untuk mencapai flow material yang optimum, sehingga harus diperhatikan tempat-tempat ketika menyimpan barang-barang pada saat menunggu proses selanjutnya. Yang ke-11 ada plant climate. Udara harus diatur, yaitu harus sesuai dengan keadaan pabrik. Yang ke-11 ada plant climate. Udara harus diatur, yaitu harus sesuai dengan keadaan produk. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin, dan jangan merusak kesehatan buruh. Yang ke-12 yaitu ada flexibility, yaitu perubahan dari produk atau proses atau mesin-mesin dan sebagainya hampir tidak dapat dihindarkan karena sesuai dengan perkembangan teknologi dan perubahan kecil yang terjadi tidak memerlukan biaya yang tinggi. Nah, selanjutnya langkah-langkah perencanaan layout. Langkah-langkah dalam perencanaan tata letak yaitu sebagai berikut. Analisis produk, menganalisis macam dan jumlah produk yang harus dibuat menggunakan pertimbangan kelayakan teknis dan ekonomis. Yang kedua yaitu analisis proses, menganalisis macam dan urutan proses pengerjaan produk yang telah ditetapkan untuk dibuat.
Yang ketiga ada analisis pasar, mengidentifikasi macam dan jumlah produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Informasi ini digunakan untuk menentukan kapasitas produksi yang berikutnya dapat memberi keputusan tentang banyaknya mesin dan fasilitas produk yang diberikan. Yang ketiga ada analisis pasar, mengidentifikasi macam dan jumlah produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Informasi ini digunakan untuk menentukan kapasitas produksi yang berikutnya dapat memberi keputusan tentang banyaknya mesin dan fasilitas produksi yang diberikan. Yang keempat ada analisis macam dan jumlah mesin atau equipment dan luas area yang dibutuhkan dengan memperhatikan volume produk yang akan dibuat, waktu standar, jam kerja, dan efisiensi mesin, maka jumlah mesin dan fasilitas yang diperlukan juga dapat dihitung. Yang kelima, ada pengembangan alternatif tata letak. Sebelum menentukan tata letak, terbaiknya yang harus dipilih terlebih dahulu dilakukan pengembangan alternatif dengan mempertimbangkan analisis ekonomi didasarkan macam tipe layout yang dipilih, perencanaan pola aliran material yang harus dipindah dari satu proses ke proses berikutnya, pertimbangan yang terkait dengan luas area, kolom bangunan, struktur organisasi, dan lain-lainnya, analisis aliran material dengan memperhatikan volume, frekuensi, dan jarak perpindahan material sehingga diperoleh total biaya yang paling minimum. Selanjutnya ada perancangan tata letak mesin. Hasil analisis terhadap layout dipakai dasar pengaturan fasilitas fisik dan pengaturan departemen penunjuk. Nah, baiklah kesimpulan dari materi perencanaan tata letak ini yaitu kesimpulan dari perencanaan tata letak ini atau strategi layout operasional adalah bahwa strategi tata letak atau layout merupakan keputusan penting dalam operasi perusahaan yang turut menentukan efisiensi dan daya saing perusahaan. Tata letak yang efektif dapat membantu organisasi mencapai sebuah strategi yang menunjang diferensiasi, biaya rendah, atau respon cepat. Ada beberapa jenis tata letak seperti tata letak berorientasi produk dan tata letak berorientasi proses. Keputusan strategi layout perlu diperhatikan desain layoutnya yang diikuti usaha untuk memaksimumkan pemanfaatan ruangan atau tempat, mesin-mesin dan peralatan, serta pekerja, pengembangan arus informasi, bahan baku, dan sumber tenaga kerja, serta menjaga perubahan moral pekerja dan kondisi kerja yang kondusif. Sekian video presentasi dari kami, semoga teman-teman semua bisa dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 저 건물을 찾으러